kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Itu murka model apa? Murka seperti apa sehingga orang bisa berkata batu-batu timpa kami, gitu loh. Berarti logikanya ialah murka itu lebih hebat dari ketika batu karang menimpa orang. Ya, itulah konsekuensi dari orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Shalom, saudara, berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok, bersama istri dan anak-anak. Kali ini kami ada di kota Petra, Jordania, dan anak kami yang satu ada di sana lagi ambil gambar, ya. Dan seperti inilah kurang lebih, ya, kalau saudara mau mendapatkan informasi tentang seperti apa sih kota Petra yang didiami oleh suku Nabatian, dan di mana dengan hasil karya mereka sendiri, pekerjaan tangan mereka, dipercaya bahwa batu-batu ini dipahat oleh mereka sehingga membentuk celah jalan yang luar biasa, saudara-saudara. Bahwa ternyata memang kalau bicara tentang bagaimana orang-orang Nabatian melakukan ini, maka jelas bahwa poinnya adalah bahwa kalau ada kemauan, ada usaha, maka tidak ada yang mustahil. Apakah Anda setuju, Abstef Atok? Menurut Anda bagaimana? Ini mereka hanya pahat saja. Jadi menurut Abstef Atok gimana? Ini pekerjaan yang sangat bersejarah. Ini sulit sekali, ya. Ini bisa jadi bertahun-tahun, bisa jadi 1000. Ini tempat indah sekali menurut saya. Ini bukti bahwa dengan Tuhan kita bisa melakukan apapun. Oh ya, tapi satu mungkin yang Abstef belum tahu, mereka ini tidak menyembah Tuhan, ya. Ya. Mereka punya berhala-berhala. Tapi maksud Abstef membandingkan, ya. Ya. Kalau mereka yang menyembah berhala saja bisa bekerja begini luar biasa, apalagi kita menyembah Tuhan. Benar, ya. Begitu maksud Abstef. Ya. Kita bukan hanya bisa membuat ini, tetapi dengan Tuhan kita bisa berjalan di atas air, ya. Wow. You mean like Peter, right? Ya. Oke. Wow, luar biasa. Oke, jadi ini anak saya Abstef Atok ini memang dia calon hamba Tuhan juga. Jadi dia sudah mulai memikirkan sesuatu yang sifatnya perbandingan antara orang-orang yang hanya menyembah berhala tapi punya terobosan luar biasa dibanding dengan orang yang menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Benar, Abstef Atok? Ya. Ya, luar biasa, ya. Oke, jadi memang ini sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Anda bisa lihat, ya. Luar biasa. Wow. Ini panjangnya kalau bolak-balik 5 kilo, ya. Dari pintu masuk sampai ke harta karun sana. Saya tidak tahu saya dan istri anak bisa sampai ke sana atau tidak, karena menyangkut anak kecil, toh. Dulu saya sudah sampai, tapi anak-anak saya, istri saya, apakah mau sampai, Ibu? Tergantung mereka. Karena kakak Abstef lagi kurang sehat. Iya, itu masalahnya. Oke, saya akan terobos. Oke, kita jalan sambil santai. Ya, jadi saudara-saudara, poinnya sekali lagi, kalau ada kemauan maka kita bisa melakukan terobosan luar biasa, melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang bagi manusia mustahil, tapi di mana ada kemauan, ada kerja keras, pasti bisa. Nah, yang saya sukai dari apa yang kami obrolkan tadi dengan anak saya adalah bahwa kalau penyembah berhala saja bisa melakukan seperti itu, apatah lagi kita yang menyembah Tuhan. Maksudnya tentu kita tidak harus buat seperti ini, ya, tetapi poinnya adalah bahwa sesuatu yang sulit menjadi tidak sulit with Jesus, right? Jadi saya percaya bahwa apa yang kita lihat di Petra ini akan menjadi motivasi yang luar biasa untuk kita terus maju dalam semangat berapi-api dalam mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya.
Ya, dan hal lain yang bisa kita pelajari dari sekitar kota Petra adalah di sini dulu dipercaya 1200 tahun sebelum Masehi ya, didiami oleh orang Edom, dan orang Edom itu adalah keturunan Esau, saudaranya Yakub ya, saudara-saudara. Dan apa yang kita ingat kalau kita bicara tentang Esau? Esau adalah orang yang gara-gara urusan perut saja Esau bisa menjual hak kesulungannya. Pesannya bagi kita anak-anak Tuhan adalah bahwa kalau kita sudah diselamatkan atau kita yang adalah orang Kristen, jangan pernah mau untuk menjual iman kita hanya gara-gara jodoh, menjual iman kita hanya gara-gara kedudukan dan lain sebagainya. Sebab kita tahu bahwa orang yang mencari Tuhan seturut Matius 6 ayat 33, kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap setia, tetap mencari Tuhan, tetap memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, dan ya, saya percaya bahwa di dalam Kristus keselamatan kita tidak bisa hilang, ya. Tapi jangan gara-gara ada doktrin itu lalu kita sembarangan saja menjalani hidup sebagai orang Kristen. Ya, jadi saudara-saudara, sekalipun ada doktrin keselamatan tidak bisa hilang, ya, dan sebenarnya doktrin itu bukan doktrin asal-asalan ya. Itu doktrin yang memang ada dasar kitab sucinya jelas bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan kata kekal itu kan artinya selama-lamanya, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang bilang keselamatan bisa hilang, berarti hidupnya sementara, bukan hidup kekal. Sedangkan yang Tuhan janjikan bagi kita adalah hidup kekal, bukan hidup sementara, saudara-saudara. Maka kita perlu pegang itu baik-baik. Dan sejumlah ayat lain Yesus berkata bahwa domba-dombaku akan mendengarkan suaraku dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan tidak ada seorang pun bisa merebut mereka dari tanganku. Ya, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Itu di Yohanes 10 ayat 27-28. Dan di 29 dia bilang tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Artinya itu luar biasa jaminannya, ya. Tetapi kita tentu tidak sembarangan melihat doktrin itu lalu kita hidup dengan asal-asalan, saudara-saudara. Tetapi kita betul-betul berserah total dengan pimpinan Roh Kudus, saudara-saudara, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul berkenan kepada Tuhan. Kan begitu. Jadi harapan saya, siapapun kita, dimanapun kita berada, ingat pesan-pesan ini berkali-kali kami sampaikan dengan tujuan supaya kita tetap setia, tetap menjaga pemberian Tuhan dengan penuh kasih, penuh hormat, dengan bentuk syukur kepada Tuhan. Iya, jadi itu pesan bagi kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara, saya melihat bagian ini ya, saya melihat batu-batu ini, saya rasa ini ada pelajaran yang menarik. Iya, dan sekali lagi bagi mereka yang menolak Yesus, ketika saya lihat lihat gunung batu ini, saya teringat satu ayat ya. Nanti istri saya akan baca sebagai santai aja di Wahyu itu pasal 6. Wahyu 6 ayat berapa? 16 dan 17. Silakan baca. Wahyu 6 ayat 16 dan 17. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Iya, jadi itu saya kok kepikiran gitu loh.
Wahyu pasal 6 ayat 16-17. Kalau bagi kita yang sudah terima Yesus, kita keselamatan tidak bisa hilang, tapi kita juga diajarkan untuk tetap menghargai pemberian itu, ya. Kita tetap punya tanggung jawab dan percaya sepanjang kita sungguh-sungguh mau bersama Roh Kudus, kita akan lihat kemenangan. Tapi bagi mereka yang tidak mau, saya bayangkan ini batu-batu karang sampai mereka bilang, ayo menimpa kami. Dan ungkapan itu menuturkan bahwa memang betapa mengerikannya ya kalau orang menolak Tuhan, ya. Saudara bandingkan saja, itu murka model apa, murka seperti apa sehingga orang bisa berkata batu-batu timpa kami, gitu loh. Berarti logikanya ialah murka itu lebih hebat dari ketika batu karang menimpa orang, ya. Itulah konsekuensi dari orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ya kita yang sudah selamat, kalaupun kita disuruh taat, ya, kita disuruh mengasihi, kita disuruh rajin ibadah dan lain sebagainya, ya, kita disuruh ibadah, taat, rajin ibadah dan segalanya, itu bukan berarti kita kita takut dan lain sebagainya. Maksudnya bukan kita lakukan itu sebagai beban berat, tetapi sebagai satu ungkapan syukur, ya. Dan puji Tuhan, setelah akhirnya kami sampai ke tempat tujuan. Artinya kalau anak-anak Tuhan kalau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara jangan pernah takut kalau Tuhan bimbing kita. Ya, sekalipun kita sendiri merasa lemah, merasa capek. Saya pribadi agak pikiran tadi, wah ini bisa tidak ya saya lanjut sampai sini. Ternyata puji Tuhan, saya dan istri anak bisa sampai ke tujuan. Saya khawatir tadi anak-anak saya ya. Tetapi itulah ya, bersama Tuhan kita akan melihat kemenangan. Ya, saudara-saudara, jadi kami sampai di tempat tujuan. Ini namanya Harta Karun. Biasanya kalau orang datang ke Petra selalu ambil gambar di sini ya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi ribuan orang datang ke sini, banyak orang datang ke sini yang datang dan pergi dan yang masih ada. Pesan saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita, saudara-saudara, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, maka tetap setia. Tapi bagi Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, itu sangat mengerikan. Saya sampaikan ini kan saya mengasihi Anda. Saya tidak menghakimi Anda membabi buta, tapi saya mau supaya Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya Pendeta Mel Atok, kiranya memberkati saudara. God bless you all.